Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Guru di sini, Pendidikan Agama Islam kelas 4. Hari ini kita belajar pelajaran 4. Pelajaran 4 bersih itu sehat. Nah, ini ya anak-anak, ini contoh tentang kebersihan. Kebersihan apa ini? Kebersihan kelas, kebersihan rumah, ini kebersihan pakaian, ini kebersihan rumah. Nah, di Islam kita sering dengar istilah an-nadhafatu minal iman. Apa itu an-nadhafatu minal iman? Adalah kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, menginjak ke selanjutnya, mengenal arti bersih dan sehat. Nah, ini ada gambar apa? Gambar anak kelas 4 yang sedang mandi atau membersihkan badan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Nah, bersih itu bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Nah, jadi selain harus bersih dari kotoran, juga harus bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni, urin. Nah, najis pastilah kotor. Nah, ini ya, jadi harus dibersihkan. Cara membersihkannya adalah seperti ini. Di airnya itu diguyurkan ke tempat yang najis atau wajah atau badan yang najis ya. Itu bukan orang yang nyemplung masuk ke dalam timba atau masuk ke dalam jeding. Jadi semuanya akan ikut najis. Kalau kalian misalkan kena dikotori ayam, kena kotoran ayam, badannya jangan langsung nyemplung ke jeding ya, ke kolam itu jangan, atau ke timba jangan, tapi harus dibersihkan airnya yang diguyurkan ke tempat yang najis. Nah, itu. Terus kotor belum tentu najis, apa saja tanah itu kotor tapi tidak najis, tinta, cat, ya, cat dan ludah itu kotor tapi tidak najis. Nah, bersih atau suci dibagi menjadi dua, itu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Tuh, jadi bersih dibagi dua ya. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, itu hadas besar. Cara menghilangkannya hadas besar adalah dengan mandi ya, harus dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Bisa tayamum kalau tidak ada air. Hadas kecil, hadas kecilnya apa saja? Buang air kecil ya, air besar, buang angin, menyebabkan batal wudhu. Nah, ini hal-hal yang menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih kemudian melakukan wudhu. Nah, ini ya, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa saja? Tadi yang aku jelaskan, buang air ya, air seni, air besar ya, itu ya, buang angin itu. Terus hadas besar, mimpi basah, terus haid. Nah, ini jadi ini gambar ketika kita sholat. Jadi semuanya harus bersih dan suci, badan harus suci, pakaian harus suci, tempat sholat juga harus suci, badan suci, pakaian suci, tapi sholat di kandang ayam itu juga tidak benar. Jadi harus sholat di tempat yang suci ya. Kalau tempatnya kotor itu tidak boleh untuk sholat. Itu. Ini anggota-anggota badan yang harus sering kita bersihkan. Ini gigi harus bersihkan, telinga, ini ya leher, rambut, ini wajah, kaki ya, kaki, tangan. Nah, ini juga harus sering dibersihkan karena ini kan berhadapan langsung dengan najis. Nah, kalau badan kita biasanya terbungkus oleh pakaian. Nah, cara membersihkan najis. Mana cara membersihkan najis? Nah, membersihkan najis, darah, air seni dan tinja harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air suci dan mensucikan. Jadi selain suci, air itu harus mensucikan. Ada apa air suci yang tidak mensucikan? Ada, misalkan air kelapa itu suci, tapi tidak bisa dibuat untuk cuci-cuci atau tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Air teh itu juga suci karena bisa diminum, tapi tidak
bisa dibuat untuk cuci yang kotor, cuci piring pakai air teh itu tidak boleh ya. Pakai kopi, mau cuci baju pakai kopi, suci airnya tapi tidak mensucikan, tidak boleh ya. Air mutlak apa itu? Air sumur, air hujan, ini air laut, itu air mutlak. Caranya air yang datang dikucurkan ke benda-benda najis, bukan najis yang datang ke air. Jadi bukan najisnya yang dimasukkan ke dalam timba atau bak, tapi air itu dikucurkan ke benda yang najis. Ini lu cebok membersihkan kotoran seperti tinja atau istinja. Seperti yang sudah kalian tahu, untuk membersihkan kotoran itu ya harus dibersihkan cebok ya. Untuk buang air besar cebok, buang kecil ya harus disiram itu ya. Salah satu membersihkan najis yang sering kita lakukan. Ini cebok. Terus untuk masuk WC atau masuk toilet harus berdoa dulu. Gimana doanya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Kalau kalian mau masuk ke dalam kamar mandi harus berdoa terlebih dahulu ya. Jadi kalau membersihkan itu, kalau tidak ada air Pak, tidak ada air, bisa dengan tisu atau batu atau benda kesat lainnya. Bila cebok menggunakan maka tangan kanan menyiram kumpul dan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jadi tangan kanan yang megang tempat air, terus tangan kiri yang membersihkan kotoran. Nah itu caranya. Ini tentang wudhu. Wudhu ya. Sekarang wudhu itu adalah salah satu syarat sah untuk sholat. Jadi kalau mau sholat harus berwudhu dulu. Mau megang Al-Quran, mau ngaji harus berwudhu lebih dahulu. Nah, ini kita urutan berwudhu. Ini ada yang sunnah atau hanya dianjurkan, terus ada juga yang wajib. Ini dari membersihkan tangan. Membersihkan tangan ini dianjurkan atau disunahkan. Bersihkan dulu tangannya. Terus kumur-kumur ini juga sunnah atau dianjurkan. Membersihkan hidung ini sunnah atau dianjurkan. Ini apa ini? Ini wajah. Wajah ini harus wajib. Nah, ini semuanya harus terkena. Ini terkena oleh air seluruh wajah. Terus tangan, tangan sampai di atasnya siku ini wajib. Nah, kepala juga wajib, bagian kepala diusap. Telinga apa? Telinga ini sunnah dianjurkan. Terus kaki sampai atas mata kaki ini wajib. Nah itu urutan wudhu, harus urut, jangan kaki dulu. Setelah kaki muka, setelah muka kepala. Nah itu tidak boleh, harus urut ya. Itu namanya tertib. Nah kalau tidak ada air Pak, kalau tidak ada air untuk wudhu ini harus tayamum. Nah itu caranya tayamum itu, tidak ada air, sudah berusaha mencari air tapi tidak ketemu air. Terus juga ketika kalian sakit, kalau terkena air nanti penyakitnya tambah parah, itu bisa bertayamum. Nah, terus dalam perjalanan musafir ya, kalian mau ke Surabaya atau ke Jakarta misalkan, di jalan sudah waktu sholat terus tidak ada air, itu bisa menggunakan debu atau tayamum ya. Itu niatnya gimana Pak? Nah ini tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu. Nah ini kita cara tayamum. Nah caranya Pak, nah ini ada debu yang bersih, jangan ambil debu yang tercampur dengan kotoran ayam atau kotoran sapi, tidak boleh ya. Jadi debunya harus cari yang bersih. Nah ini ditaruh tangannya di debu, setelah itu
hendak-hendakkan sebentar. Kalau debunya sudah turun, debunya nanti diusapkan ke wajah. Nah, setelah selesai mengusap wajah, taruh lagi tangannya di debu. Setelah itu dihentak-hentakkan lagi debunya sampai turun, terus di tangan kanan, setelah itu tangan kiri ya. Nah, sudah selesai. Jadi tayamum itu cuman wajah dan tangan. Nah, itu tayamum kalau tidak ada air. Nah, itu cukup sekian dari Pak Guru tentang pelajaran 4 kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.